Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kembali ex HTI si Hosinuddin ini keluar-keluar di depan Pengadilan Negeri Jakarta, dan saya kira ini adalah efek dari kekecewaannya terhadap proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta terhadap 3 orang tersangka kasus yang saya kira kita sudah sama-sama tahu, yaitu Ustaz Farid Okbah. Nah, bagaimana Hosinuddin memberikan penugasannya terhadap apa yang dia alami, merasa terzolimi, padahal orang ini adalah orang yang memang selama ini mengganggu NKRI, orang yang memang memiliki agenda besar untuk menegakkan khilafah di negeri ini. Yang kita sayangkan, kenapa orang ini masih dibiarkan melancarkan aksi-aksinya di lapangan, membangun opini sesat, seolah-olah menempatkan bahwa negara kita adalah negara yang membenci ulama, negara yang membenci pendakwah. Nah, bagaimana pernyataan-pernyataannya atau semburan-semburan opini yang dia sampaikan, kita saksikan bersama-sama. Kita zolim apa zolim, saudara? Kecil atau kecil, saudara? Kecil. Dan saya memberikan amar kepada siapapun yang merasa menjadi penegak keadilan untuk mengoreksi kezaliman-kezaliman sebelumnya dengan putusan yang adil pada hari ini. Dan kemudian segera meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada umat Islam. Ingat, umat Islam memang diam dizalimi. Tetapi ingatan mereka tidak akan lupa terhadap siapapun yang berbuat zalim kepada umat Islam. Takbir. Mereka tidak akan pernah lupa kepada siapa saja aparat penegak hukum, termasuk petugas-petugas yang memberikan perlakuan yang zalim kepada umat Islam. Takbir. Termasuk hari ini biasanya tidak ada ini seperti ini. Tiba-tiba hanya karena putusan kita ingin mendengar keadilan, tiba-tiba peraturnya luar biasa ini. Kayak benar-benar mengadali. Tidak ada satupun polisi yang dikerahkan, tidak ada satupun tentara yang diperintah untuk dikerahkan. Ini menunjukkan fitnah ini memang terus diproduksi, dan agar kita takut untuk mendakwakan ajaran Islam. Apakah kita akan takut mendakwakan ajaran Islam? Apakah kita akan takut mencontoh Ustadz ini untuk berdakwah sebagaimana yang beliau lakukan? Tidak. Sekali lagi kita tidak akan pernah takut. Kita akan terus mendakwakan Islam. Dan sekali lagi, pokok materi yang jadi pembahasan dalam dakwah itu bukan peristiwa pembunuhan, bukan peristiwa memanah dari jarak dekat seperti yang terjadi di OPM, bukan peristiwa membacok, bukan peristiwa menendang, bukan peristiwa menampar, tapi peristiwa dakwah, ceramah. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, padahal Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengatakan, yang menyeru kepada agama Allah dan mereka mengatakan kami berserah diri. Dan hari ini dalam persidangan ini kita berserah diri kepada Allah. Kita meminta keputusan dari Allah. Dan kita catat kalau ada kezaliman siapapun pasti akan mendapatkan kezaliman. Tidak menunggu di akhirat, di dunia pun Allah akan segerakan kezaliman itu akan mendapatkan balasannya. Takbir. Saya kira narasi-narasi yang disampaikan oleh Hosinuddin ini adalah narasi yang memang sejak dulu selalu disampaikan di muka publik. Jadi negara selalu diposisikan sebagai pemerintah selalu diposisikan sebagai diktator yang sangat membenci yang namanya ulama. Seolah-olah bahwa pendakwah ini oleh negara itu tidak diberikan perlindungan sama sekali. Padahal kita tahu sendiri bahwa Farid Okbah ini adalah kriminal, dan bahkan bukan lagi kriminal di atasnya, karena dia ini adalah salah seorang dari 3 orang berteman yang kemudian beberapa bulan yang lalu tersangka kasus. Oleh karena itu tentu memang proses persidangannya pasti sangat ketat
dan beda dengan kasus-kasus lain. Jadi jangan disamakan bahwa kasus Farid Okbah ini sama dengan kasus-kasus pencurian. Bukan. Ini lebih daripada itu karena mengancam kedaulatan negara kita. Oleh karena itu, tentu saya sangat berharap aparat jangan mendengarkan ocehannya ini Khosinuddin. Justru sebaliknya kalau perlu, Khosinuddin ini sebagai salah satu agen khilafah di Indonesia sebaiknya ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Karena ini orang sebenarnya sudah sangat jauh dia terlibat di dalam proses bagaimana melemahkan kita punya konstitusi. Anda tahu sendiri semua bahwa suatu hari dia pernah datang di kantornya Pak Profesor Dr. Mahfud MDE menyodorkan proposal khilafahnya yang waktu itu ditolak dan diarahkan pergi di DPR. Dan di saat sampai di DPR juga di DPR ditolak. Artinya apa? Secara de facto orang ini adalah orang yang erat kaitannya dengan peronrong NKRI. Dan sejak itu sampai hari ini keluar-keluar terus menumpangi kasus-kasus yang memang kasus itu berhadapan dengan negara. Salah satu contohnya ya kasusnya Farid Okbah ini. Belum lagi beberapa bulan yang lalu dia menabuh genderang perang dengan melakukan pendampingan hukum terhadap Bambang Tri dan Sugi Nur. Itu kita tahu semua kan. Oleh karena itu bagi saya pengacara seperti ini sebenarnya sudah tidak layak dianggap sebagai pengacara. Karena biasanya pengacara itu tidak keluar-keluar di pinggir jalan. Tetapi di dalam persidangan dia memberikan pembelaan terhadap kliennya. Nah inilah yang mesti kita luruskan secara bersama-sama. Jangan sampai kemudian ada netizen yang mendengar ocehannya Khosinuddin ini lalu menganggap bahwa semburan yang keluar dari mulut busuknya ini dianggap sebagai kebenaran. Oleh karena itu tahun-tahunnya kita di sini memberikan semacam penetrasi pelurusan terhadap setiap konten-konten yang beredar di media sosial yang mengarah pada pelemahan NKRI. Jadi sekali lagi ini bukan soal kita membela Jokowi, tetapi ini soal negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Jokowi itu adalah sosok personal, siapapun saya kira bisa menjadi Jokowi kalau dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terpilih menjadi presiden. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana konstitusi kita, bagaimana dasar negara kita, bagaimana kebinekaan kita tetap kita jaga secara bersama-sama. Oke, sahabat. Jadi jangan ragu untuk berpihak kepada negara, jangan ragu berpihak kepada pemerintah, karena ketika kita berpihak kepada pemerintah maka sesungguhnya yang kita rawat ini adalah NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau